Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rofinga. Saya mahasiswa Universitas Terbuka Program Studi S1 PGSD dengan NIM 857999993. Saya akan melakukan kegiatan praktikum 1. Ciri-ciri makhluk hidup yaitu gerak pada tubuhan. Di sini kita akan melakukan kegiatan praktikum gerak seismonasti, yang dimana gerak seismonasti merupakan gerak nasti yang terjadi akibat rangsangan. Rangsangan di sini ada 3 macam, yaitu rangsangan halus, sedang, dan juga kasar. Ya, dapat kita lihat di sini ada tanaman putri malu ini, dan juga ini. Ya, kita akan mencoba rangsangan halus. Kita lihat apa yang terjadi ketika kita melakukan sentuhan halus pada daun putri malu, yaitu daunnya mengatup sedikit saja, yaitu di area yang kita sentuh. Oke, sekarang kita akan lanjutkan dengan sentuhan sedang. Kita perhatikan bersama-sama ya. Nah, ketika disentuh dengan sentuhan sedang, daun putri malu mengatup lebih cepat dari yang sentuhan halus, dan juga area yang mengatup itu lebih luas. Kita lanjutkan sekarang ke sentuhan yang kasar. Kita perhatikan bersama ya. Nah, dapat kita lihat ketika kita melakukan sentuhan kasar, daun putri malu akan mengatup lebih cepat, dan juga area yang mengatup itu lebih luas lagi. Tadi kita sudah melakukan kegiatan praktikum gerak seismonasti. Sekarang saya akan melanjutkan kegiatan praktikum selanjutnya, yaitu gerak niktinasti, yaitu gerak nasti yang terjadi akibat pengaruh gelap. Bisa dilihat di sini ada 2 tanaman putri malu, ini sama ini ya. Oke, yang sebelah sini akan saya tutup menggunakan kardus. Ya, menutupnya pelan-pelan, jangan sampai menyentuh tanaman putri malu. Oke. Kita tutup rapat dan kita tunggu selama setengah jam atau 30 menit. Oke, kita tunggu ya. Setelah 30 menit, kita buka kardusnya perlahan. Ya, dan kita lihat apa yang terjadi. Ya, dapat dilihat apa yang terjadi. Daun putri malu di tempat yang gelap akan menutup daunnya. Sedangkan daun putri malu yang ada di tempat terang akan terbuka daunnya. Di sini saya akan melakukan praktikum gerak tropisme atau geotropisme negatif. Adapun alat dan bahan yang digunakan, yang pertama 2 buah. Adapun alat dan bahan yang digunakan, yang pertama 6 buah biji kacang merah. Ya. Kemudian 2 buah gelas botol selai, kapas, kemudian air secukupnya. Langkah pertama, rendam dulu biji kacang merah selama 1 malam. Kemudian berikutnya tata kapas ke dalam botol selai. Nah, seperti ini. Kemudian masukkan air secukupnya. Di air secukupnya sampai kapas basah.
itu masukkan 3 biji kacang merah dalam botol seperti ini. Oke. Seperti ini. Kata-kata. Ini kemudian botolnya kita simpan di tempat yang terang tapi tidak terkena sinar matahari langsung. Kita amati bersama pertumbuhan perkecambahan biji kacang merah. Kita bisa lihat ini pada hari pertama mulai muncul tunas akarnya. Ini yang kacang 1 mulai muncul tunas akar. Ini bisa dilihat ya, ada putih-putih kecil di situ. Ini kacang yang sebelahnya mulai tumbuh tunas akar. Ya, bisa dilihat ya, ini tunas akarnya. Ini hari pertama. Kemudian hari kedua, tunas akar mulai tumbuh lebih panjang. Bisa dilihat ya, tuh mulai lebih panjang. Dan ini hari ketiga, tunas akar tumbuh lebih panjang dan juga sudah mulai kelihatan serabut akarnya. Tuh, serabut akarnya udah mulai kelihatan. Ada 4 serabut akar. Dan juga kulit biji kacang merah mulai terkelupas, mulai mengelupas. Kulitnya mulai mengelupas ya. Setelah 5 hari biji kacang merah sudah tumbuh. Nah, kita akan meletakkan potnya secara vertikal dan juga horizontal. Dapat kita lihat pada pot tanaman kecambah dengan posisi vertikal, tanaman tumbuh ke atas menuju sinar matahari. Ya, bisa dilihat ya, tanamannya tumbuh ke atas. Sedangkan pada pot tanaman kecambah dengan posisi mendatar, tanaman tumbuh membelok ke atas karena mencari sinar matahari. Kesimpulan dari praktikum 1, ciri-ciri makhluk hidup gerak pada tumbuhan. Yang pertama, terdapat 3 reaksi yang berbeda ketika melakukan sentuhan atau seismonasti terhadap tumbuhan putri malu. Reaksi yang pertama, apabila disentuh secara halus, maka daun putri malu tidak menutup secara sempurna. Bahkan ada juga yang tidak bereaksi. Apabila disentuh secara sedang, maka daun putri malu akan menutup secara sempurna pada bagian yang terkena sentuhan. Tetapi pada bagian daun putri malu yang ada di batang lainnya tidak memberikan reaksi. Apabila disentuh secara kasar, maka seluruh daun yang ada di bagian batang yang lain pun ikut menutup secara sempurna. Ini disebabkan oleh adanya getaran pada batang putri malu. Kesimpulan yang ketiga, kacang merah dalam pot yang diletakkan secara horizontal, batangnya belum terlihat membelok menuju sumber cahaya karena tempat terbuka memiliki sumber cahaya dari berbagai arah. Demikian kegiatan praktikum ciri-ciri makhluk hidup gerak pada tumbuhan. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.